Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fitriahayati Naimah dan rekan kelompok saya yaitu Titin Handayani. Tema kelompok kami yaitu skor standar. Yang pertama ada pengertian skor terstandar atau T-score. T-score adalah angka skala yang menggunakan mean 50 atau 50 sama dengan M. Dan standar deviasi 10 atau 10 sama dengan SD. T-score adalah bentuk lain dari Z-score. Z-score harus diubah ke dalam T-score jika memiliki nilai di bawah mean, berbentuk desimal atau memiliki nilai negatif. Dalam perhitungan T-score dilakukan dengan mengalihkan Z-score dengan angka 10, lalu hasilnya dijumlahkan dengan angka 50. Perhitungan terstandar skor terstandar ini juga bisa dilakukan dengan bantuan aplikasi, yaitu aplikasi SPSS. Z-score memiliki range skor antara -3 sampai 3. Yang selanjutnya yaitu rumus skor terstandar atau T-score. Dalam perhitungan skor terstandar, rumus yang digunakan adalah T-score sama dengan 10Z ditambah 50 atau T-score 50 ditambah 10Z. Keterangannya yaitu 50 didapat dari skala rata-rata atau dalam kurung M sama dengan 50, 10 didapat dari deviasi standar dalam kurung SD sama dengan 10 tutup kurung, dan yang Z adalah besar skor standar atau Z-score. Berikut ini ada contoh kasus penggunaan T-score dalam penelitian kuantitatif, yaitu seorang peneliti sedang menguji hubungan power otot tungkai dengan kemampuan tendangan dalam sepak bola. Setelah melakukan penelitian, didapatkan data dengan nilai rata-rata X atau power otot tungkai adalah 2,18 dan nilai rata-rata Y atau tendangan yaitu 4,32 dengan skor terstandar sebagai berikut. Tabel 1, data power tendangan tungkai X dan tendangan Y dalam bentuk Z-score. Itu sudah ada data nama dan sebelahnya ada Z-score atau X dan yang sebelahnya Z-score Y. Skor standar dalam tabel tersebut memiliki nilai yang lebih rendah dari rata-rata dan juga berbentuk pecahan desimal, maka harus dikonversi ke bentuk skor terstandar dengan menggunakan rumus T-score sama dengan 10Z ditambah 10. Di sebelah kiri itu ada perhitungan skor X dan di sebelah kanan ada perhitungan skor Y. Yang terakhir yaitu fungsi skor terstandar atau T-score. Yang pertama, T-score berfungsi untuk menghilangkan tanda minus pada Z-score. Yang kedua, memudahkan peneliti dalam melakukan perhitungan. Yang ketiga, mengkonversi data yang satuannya adalah waktu, dan yang terakhir yaitu mengkonversi data yang berada dalam nilai desimal dan negatif. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan T-score. Kelebihan dari T-score yaitu T-score sebagai cara mengubah atau mengkonversi skor-skor mentah hasil tes menjadi skor standar relatif. T-score memiliki kelebihan apabila angka dari data Z-score tidak bulat dan terdiri dari plus dan minus. Untuk memudahkan dijadikan T-score, di samping itu, T-score dapat juga digunakan untuk mengkonversi data yang satuannya adalah waktu, maka tanda plus diganti dengan minus sehingga data layak untuk dianalisis. Kekurangan dari T-score yaitu proses menentukan T-score itu cukup lama karena harus mencari mean terlebih dahulu dan juga Z-score terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu valid tidaknya hasil dari T-score atau skor terstandar ini. Jika proses menghitungnya benar maka valid, jika salah maka tidak valid. Kesalahan itu kan wajar bagi setiap manusia, tapi di dalam penelitian sebaiknya mungkin harus dihindari kesalahan tersebut. Jika kesalahan penelitian terjadi saat menginput data hasil survei, maka harus dilakukan penelitian ulang. Jika kesalahan ada di dalam proses perhitungan, misal menghitung mean, skor standar, desil, persentil, atau apapun, harus dihitung ulang agar valid hasil penelitiannya. Dalam membuat penelitian kuantitatif, paling diperhatikan adalah ketelitian dari penelitinya.
Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih buat yang sudah menonton video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.